Ketika kita itu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, kok memilih untuk melakukan ketaatan, memilih untuk berangkat ngaji, bahkan acaranya jam 9, mulai asar sudah berangkat, mulai duhur sudah berangkat, bahkan beliau itu penuh dengan perjuangan. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Maka ketaatan yang dia lakukan pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Makanya saya bilang seluruh jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang beruntung, karena secara otomatis panjenengan semua akan ditransfer pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bahkan kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam bulan Rajab ini ketika dimaknai di dalam kitab Al-Huniyah, roh di situ maknanya rahmat, rahmatullah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Lah kita semua berkumpul memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini. Kita itu berkumpul pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan bulan haram. Bahkan mungkin perjuangannya untuk hadir ke tempat ini, ada kalanya yang menutup tokonya lebih awal, ada kalanya yang menutup warungnya lebih awal, ada kalanya yang izin dari pekerjaannya berangkat lebih awal. Bahkan perjuangan uangnya pas-pasan, nginep di temannya atau apa, pengen berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi apapun perjuangan panjenengan, perjuangan panjenengan semua ini tidak akan sia-sia. Jadi ada ulama yang bernama Syekh Fakhruddin Ar-Razi, di dalam kitab tafsir Al-Fakhri Razi, beliau menyampaikan kenapa kok dinamakan bulan haram itu, kenapa? Wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Ketika masuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, kok panjenengan semua ini memilih melakukan kemaksiatan. Mungkin ada info pengajian, wah ada pengajian bersama Gus Idam di sana, mungkin pilih melakukan maksiat. Mungkin ibu-ibu itu memilih daripada tablek akbar lebih memilih gibah akbar. Sing tukang gibah wong itu biasanya kudung ireng biar. Mungkin yang nggak paham bahasa Jawa bingung ini maksudnya guse apa ini. Ya, mungkin pada bulan Rajab, bulan haram seperti ini, mereka memilih untuk melakukan kemaksiatan. Ada kalanya mungkin pilih hibah, ada kalanya mungkin pilih lihat sosmed yang tidak jelas, yang sifatnya adu domba. Ada kalanya mungkin yang anak muda pilih pacaran lah, atau maksiat, atau melakukan apapun itu. Lah, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ketika di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, kok kita itu memilih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Pahala dosanya atau balasan dosanya ini lebih besar daripada kita melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan yang selain bulan haram. La wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika kita itu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, kok memilih untuk melakukan ketaatan, memilih untuk berangkat ngaji, bahkan acaranya jam 9, mulai asar sudah berangkat, mulai duhur sudah berangkat, bahkan beliau itu penuh dengan perjuangan. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Maka ketaatan yang dia lakukan pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Makanya saya bilang seluruh jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang beruntung, karena secara otomatis
panjenengan semua akan ditransfer pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bahkan kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam bulan Rajab ini ketika dimaknai di dalam kitab Al-Huniyah, roh di situ maknanya rahmat, rahmatullah. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, roh di situ maknanya rahmatullah. Rahmatullah itu akan senantiasa bercucuran di dalam diri panjenengan. Mungkin malam hari ini ada yang memiliki masalah, mungkin ada yang punya penyakit. Siapa tahu kalau dapat rahmatnya Allah, yang sakit segera menemukan jodohnya obat. Mungkin yang punya utang piutang, hutangnya bisa segera lunas. Yang punya masalah, masalahnya tuntas. Yang punya hajat, semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mengawali pengajian ini saya minta tolong. Mungkin yang awalnya, wah saya itu nanti mau datang ke Masjid Agung pengen lihat aslinya Gus Ikdam, penasaran dengan Gus Ikdam. Mungkin saya itu pengen video Gus Ikdam. Saya minta tolong, kalau pengen hajatnya diijabah oleh Allah, niatkan kehadiran di sini, duduk di sini murni karena mencari ridhonya Allah, murni karena mencari ilmu, melakukan perintahnya Allah. Orang kalau melakukan amal baik kemudian niatnya niat akhirat, ini buahnya istimewa. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang memiliki tujuan utamanya adalah tujuan akhirat, tujuan utamanya adalah tujuan untuk menggapai ridhonya Allah. Bisa katakan umpamanya banser lah, wah saya ini enggak dibayar, saya ini meluangkan waktu, saya mengawal kiai, ini tujuan saya mencari ridhonya Allah. Ibu Bupati, wah saya menatakan jadwal di Masjid Agung agar Kota Waringin Barat, agar jabatan saya diridhoi oleh Allah. Seluruh jamaah yang hadir juga memiliki niat seperti itu. Saya perjuangan jauh-jauh datang ke sini, sampai pengap, sampai nunggu, bahkan sampai ada orang sambutan disorai, katanya kelamaan. Waduh, ini bahaya ini, bahaya ini. Saking nafsunya pengen dengerin Gus Ikdam ini, wah bahaya.